Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iHistory, pada hari ini tanggal 4 Agustus bertepatan dengan dibebaskannya sebuah pulau strategis di Timur Tengah oleh pasukan kaum muslimin. Wilayah itu sejak ribuan tahun yang lalu diperebutkan oleh bangsa-bangsa besar termasuk Romawi dan Persia. Pulau apakah itu dan mengapa wilayah ini diperebutkan? Saksikan cerita selengkapnya dalam iHistory episode hari ini. Pulau itu bernama Siprus. Siprus merupakan sebuah pulau kecil terletak di Timur Tengah bagian timur, sekitar 100 km dari selatan Turki dan baratnya Suriah. Luas daratan Siprus tidak lebih dari 3/4 dari Pulau Jawa. Wilayah ini diperebutkan oleh bangsa-bangsa besar termasuk Romawi dan Persia. Oleh karena letaknya yang begitu strategis, ia menghubungkan 3 benua besar, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Dialah Sultan Salim yang kedua, seorang khalifah dari kalangan Bani Utsmaniyah yang memiliki visi besar untuk membebaskan kawasan ini agar bisa mengontrol 3 benua dan juga untuk membersihkan pembajak kapal jamaah haji yang pembajak-pembajak itu dilindungi oleh para penguasa Siprus. Masyarakat Siprus beragama Ortodoks Yunani diperlakukan kejam dan ditindas pajak yang begitu berat oleh penguasa mereka yang beragama Katolik, sehingga sebagian besar justru bersimpati kepada pihak Utsmaniyah. Lebih-lebih lagi, bagi Salim, Siprus adalah pulau yang lepas dari genggaman Islam setelah ditaklukkan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Sultan kemudian mengeluarkan perintah untuk melakukan ekspedisi militer ke Siprus dengan membawa sekitar 400 kapal dengan jumlah pasukan sekitar 100.000 orang. Kala itu, Siprus adalah jajahan Republik Venesia, Italia. Venesia adalah negara maritim yang sangat kuat selama berabad-abad. Pada tahun 1570, pasukan Utsmaniyah yang dipimpin oleh Lala Mustafa Pasha berlabuh dan mendarat di pesisir selatan Siprus dan menyerbu ibu kota Siprus, kota Nikosia. Pasukan kaum muslimin mengepung Nikosia selama 7 pekan, namun tak membuahkan hasil karena Nikosia memiliki benteng modern anti meriam kali itu. Melihat kondisi demikian, tidak disangka strategi luar biasa lahir dari seorang Mustafa Pasha. Ia membagi pasukannya menjadi 2 bagian. Pasukan pertama menggali lubang-lubang untuk perlindungan, sedikit demi sedikit dekat dengan benteng. Sementara itu, pasukan kedua menembak secara serentak untuk melindungi pasukan penggali lubang. Hasilnya, pasukan muslimin berhasil menerobos dinding benteng tersebut dan terjadilah pertempuran yang sangat sengit. Pasukan Venesia pun kehabisan amunisi dan akhirnya kota Nikosia dikuasai. Menyusul jatuhnya Nikosia, benteng Kyrenia di utara pun menyerah dan pasukan berkuda Utsmaniyah secepat kilat bergerak menuju ke depan benteng pertahanan terakhir pasukan Venesia, yaitu benteng Famagusta. Maka tepat pada tanggal 4 Agustus tahun 1571, Venesia pun menyerah. Pasukan kaum muslimin mendapat kemenangan. Sejak saat itu, Siprus menjadi bagian dari wilayah kekhilafan Utsmaniyah. Pasukan Utsmaniyah membiarkan warga Kristen kota itu dan prajurit-prajurit Venesia yang tersisa untuk meninggalkan Siprus dengan aman. Semoga Allah memberikan pertolongan dan kemenangan bagi kaum muslimin. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun." Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa Al-Quran dan agama yang benar untuk dimenangkannya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Surat At-Taubah ayat 33. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.